Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa, agar puasa kita di Ramadan 1443 Hijriah ini khusyuk full sampai dengan hari kemenangan tiba. Alhamdulillah ya pemirsa, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan ampunan, bulan yang amat sangat spesial pemirsa. Dan pastinya selalu setiap sorenya menemani saat-saat menunggu berbuka puasa Anda, kami hadirkan kajian-kajian yang spesial untuk Anda, kajian tafsir dan juga tajwid pemirsa. Di sini di Cirebon Mengaji membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pada tema hari ini adalah pada harta kita terdapat hak orang lain, merujuk pada Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 25. Dan tentunya ada guru-guru kita yang akan menemani kita dan akan memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Sudah hadir di sini, saya satu persatu ya pemirsa ya. Sudah hadir di sini ada Kang Haji Muhadisir Rifai. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah selalu menemani kami semua di sini, membagikan ilmunya kepada kita semua kan. Jangan bosan-bosan nih. Enggak bosan lah. Baik, dan di ujung sana sudah ada Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, Kang Haji Ahmad Zaini Dahlan. Assalamualaikum Kang Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjelang Lebaran nih, gimana kabarnya Basnas nih? Alhamdulillah, baik. Lancar semua. Lancar ya? Berkat Baik. doa Mbak Firda. Doa kita semua ya. Kan. Baik, tema kita pemirsa sore hari ini yaitu pada harta kita terdapat hak orang lain, merujuk pada Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 25. Kita akan kaji dulu tajwidnya ya pemirsa. Silakan Kang Hadis. Baik, terima kasih Mbak Rida. Ya. Kita akan bacakan seperti biasa, nanti diikuti oleh teman-teman kita yang ada di studio, dan mudah-mudahan nanti para pemirsa juga bisa mengikutinya. Ya. Kita langsung mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Illal musallina allazina hum ala salatihim daimun.
والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Mad far'i kemarin yang kita bahas adalah mad far'i yang serupa dengan mad asli. Hari ini kita membahas mad far'i yang tidak serupa dengan mad asli. Artinya berarti mad yang memang panjangnya itu pasti lebih dari 2 harokat karena tidak serupa dengan mad asli. Ini ada beberapa mad yang sudah kita bahas juga sebenarnya. Cuman saya ulang kembali supaya pemirsa di rumah juga mengingatnya. Yang pertama ada mad wajib muttasil. Yang kedua ada mad jaiz munfasil. Kemudian ada mad silah tawilah. Kemudian selanjutnya ada mad arid lisukun. Kemudian yang berikutnya ada mad farqi, ada mad lin, dan yang terakhir ada mad lazim. Nah, yang lain ini sudah dibahas ya. Yang belum dibahas itu adalah mad farqi dan mad lazim ya. Di mana mad farqi ini ada 2 hamzah di dalam satu katanya. Satunya itu adalah merupakan hamzah istifham atau hamzah untuk bertanya ya. Contohnya seperti qul az-zakaraini. Ini panjangnya lazim di sini itu apa nama farqi ya, mad farqi, dan mad lazim itu panjangnya sama-sama 6 harokat ya. Bedanya kalau mad farqi cuma 1 tidak dibagi-bagi, kalau mad lazim ada pembagiannya. Ada mad lazim kilmi atau yang berupa kalimat ya, kata. Kemudian ada juga mad lazim harfi yang berupa huruf ya. Nah, mad lazim ini ada yang katakan ketika membacanya berat ya. Contohnya itu at-tammatu. Jadi kalau yang ditasdid itu berarti madnya mad lazimnya itu berarti mad lazim kilmi musaqqal. Nah, ada juga mad lazim kilmi mukhaffaf, ringan, hanya sukun saja. Al-ana ya. Itu contohnya. Kemudian ada mad lazim harfi. Mad lazim harfi juga ada yang berat, ada yang musaqqal, ada juga yang ringan, ada yang mukhaffaf. Nah, seperti kemarin kita jelaskan maddul harfi ya, itu adalah mad-mad yang berada pada pembuka surat ya. Adanya di awal surat, alif lam mim kan. Kemudian hamim, yasin, itu semua adalah mad lazim harfi ya. Hanya saja di sini ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf ya. Yang mukhaffaf berarti ringan. Betul, karena tidak menyebabkan huruf itu diidghamkan. Istilahnya diidghamkan atau ditasdid lah gitu. Nah, contohnya seperti alif lam mim, itu lamnya kalau dipecah itu menjadi 3 huruf. Lam itu kan ada 3 huruf. Ada lam, ada alif, ada mim. Kemudian mim itu juga 3 huruf. Mim ya mim. Jadi di ujungnya itu mim ketemu mim. Itu berarti maka itu harus diidghamkan. Jadi mim karena mim sama-sama ketemu mim maka diidghamkan. Nah, sehingga itu menyebabkan diidghamkan dan boleh dibilang itu ditasydid. Jadi itu dikatakan musaqqal ya, berat. Kalau yang ringan itu yang tidak mewajibkan atau tidak ada hal yang mewajibkan untuk diidghamkan gitu. Kayak sin itu kan, sin kan tidak ada lainnya kecuali sin saja kan. Kalau dipecah, kalau dipecah itu jadi 3 huruf. Ada sin, ada ya, ada nun di situ. Maka itu kan ringan ya. Ringan, tidak berat cara membacanya pun seperti itu ya.
Kemudian ada selain itu ada qaf ya. Terus apa lagi? Selain itu? Kiki tahu? Nun. Nah, ya. Nun itu kan hanya satu ya, sendirian dan tidak ada hal lain yang memberatkan. Otomatis itu berarti madnya itu adalah mukhaffaf. Jadi ya. mad lazim mukhaffaf gitu. Kemudian ada kaf ha ya ain shad ya. Itu. Nah, ketika membaca kaf ha ya ain shad itu ada yang apa namanya? Ada yang bacaannya itu panjang 6 harokat. Di situ ada juga yang 2 harokat. Kaf berarti kalau jadi ciri-cirinya begini Mbak Rida. Kalau huruf itu dipecah menjadi rangkaian, itu dirangkai, itu dipecah-pecah, itu menjadi lebih dari 2 huruf gitu. Kalau kaf kan berarti kaf, alif, fa kan kaf itu berarti 3 huruf. Jadi istilahnya mengandung huruf hija, maksudnya kandungan huruf hijaiyahnya gitu. Jadi kalau ya itu hanya ada 2 kan, ya dengan alif saja ya. Kalau sin 3, kaf berarti 3, ha berarti hanya 2 ya. Itulah pembahasan untuk episode kali ini dari mad far'i yang tidak serupa dengan mad asli. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Pasti Terima sekali kasih. kan, sangat bermanfaat. Nambah ilmu lagi, nambah ilmu lagi, nambah ilmu lagi. Dan nggak ada ruginya ya, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pemirsa setia Amin, RCTV amin. dimanapun Anda berada, karena RCTV tidak hanya di Cirebon, sekarang bisa dari luar kota, bahkan sampai di luar negeri pun kita bisa streaming ya pemirsa ya. Baik, kalau tadi kita sudah kaji ilmu tajwidnya di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 25. Nanti kita akan tafsirkan pemirsa sesaat lagi. Tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Kembali Anda menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan kita masih mengangkat tema pada harta kita terdapat hak orang lain. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 25. Tadi kita sudah kaji tajwidnya pemirsa, berikutnya kita akan simak nih ilmu tafsirnya. Silakan siapkan catatannya, kita catat-catat. Pastinya akan banyak ilmu di sini. Silakan Kang Zaini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sudah makanannya Basnas. Zakat ya. Zakat, tentang zakat. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini. Tentunya harapannya bagi yang mau berzakat, ingat zakat, ingat Basnas. Betul. Terima kasih. Pemirsa RCTV Langkah Padana yang berbahagia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai karakter tertentu, yaitu yang pertama adalah halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat halu'a. Halu'a itu artinya adalah resah gelisah. Galau. Nah, halu'a ini dalam bahasa Arab itu adalah merupakan sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah itu berarti menunjukkan makna menyangatkan lebih dari biasanya. Sangat ya. Ya, mubalaghah namanya ya. Jadi halu'a itu berarti ya sering dan kualitas kegalauannya besar gitu. Jadi itulah sifat karakter asli dari manusia, adalah suka galau. Kemana-mana galau, sedikit galau, resah, gelisah. Bagaimana masa depan kita dan sebagainya, bagaimana untuk hari esok dan lain sebagainya. Itulah sifat manusia. Kemudian idza masyahu syarru jazua. Ketika ditimpa keburukan, maka ia jazua. Jazua itu juga sifat mubalaghah juga, maknanya mengeluh. Jadi suka mengeluh. Jadi kalau ada hal-hal yang mengeluh itu sifat manusia itu, sedikit-sedikit mengeluh dan mengeluh. Kemudian idza masyaul khairu manu'a,
ketika diberikan kebaikan dia akan manua. Manua itu juga merupakan sigat mubalaghah dari mani. Mani itu adalah al-man'u, itu lawan dari ati ya, memberi. Kalau manua berarti kikir. Iya. Ketika mendapatkan kebaikan dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, Cukup untuk dirinya sendiri. Itulah sifat-sifat manusia. iya. Resah dan gelisah, selalu mengeluh, dan tidak mau berbagi ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi dalam ayat ini Allah mengecualikan. Ada perkecualiannya, yaitu siapa? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Iya. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapakah orang yang melaksanakan sholat itu? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang melanggengkan untuk melaksanakan sholatnya. Jadi sholatnya tidak pernah putus. Iya. Kewajiban sholat 5 waktu senantiasa dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan walladzina fi amwalim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang tertentu, terdapat hak yang jelas. Bagi siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. As-sa'il di sini artinya adalah ya orang yang senang meminta-minta, tapi mahrum ini adalah dia sebenarnya tidak mempunyai harta kan, tapi enggan untuk meminta-minta. Iya. Jadi pada intinya, jadi agar supaya kita tidak hidup kita akan nyaman, tenang, tidak resah dan gelisah, tadi tidak keluar dari karakteristik sifat manusia. Oleh karena itu pertama harus dawamkanlah sholat, langgengkanlah sholat. Karena sholat itu adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Dengan sholat kita akan merasa tentram. Sholat adalah merupakan bentuk zikir, bentuk eling karo Gusti Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan eling kepada Gusti Allah, hati kita akan tenang. Dengan hati yang tenang, tentunya kita tidak akan resah dan gelisah lagi. Dan yang kedua adalah harus menyadari bahwa pada harta yang dimilikinya itu adalah ada hak orang lain. Maka oleh karena itu kita harus membudayakan budaya berbagi. Apapun harta yang kita miliki, itu sebenarnya di dalam harta kita ada milik orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan harta dari pekerjaan kita atau dari bisnis kita, dari usaha kita, maka ingatlah harta yang kita dapatkan di situ adalah ada hak orang lain. Hak bagi mereka yang papa dan hak bagi mereka yang tidak seberuntung kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang tentram, jangan tinggalkan sholat dan senantiasa berbagi kepada orang lain, yaitu dengan bersedekah atau berzakat. Itu demikian. Kalau untuk apa ya, nisob ya, Ya, Kang ya, nisobnya betul. sendiri itu seperti apa hitungannya, Kang? Jadi nisob itu adalah kadar harta yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia wajib berzakat. Ya, ada jumlah tertentu. Ada jumlah tertentu. Jadi contohnya misalnya pengusaha, maka harta yang dimilikinya itu harus 80 gram, senilai 80 gram emas. Jadi ketika hartanya mencapai itu atau lebih dari itu, maka ia sudah dalam kategori memiliki satu nisab dan ia wajib berzakat. Itu harta yang diam atau harta yang diputar untuk usaha itu, Kang? Jadi sebenarnya harta yang wajib zakat itu adalah merupakan harta-harta yang produktif. Produktif justru ya. Ya, harta-harta yang produktif. Jadi contohnya seperti emas ya. Kalau emas misalnya yang dipakai oleh seorang wanita itu untuk menghiasi diri selama tidak berlebihan, maka emas itu tidak wajib berzakat. Tapi kalau sudah menjadi simpanan, tentunya kalau sudah menjadi simpanan kan kita mengharapkan agar suatu saat bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Itu berarti kan punya produktivitas. Maka harta emas yang disimpan itu wajib untuk dizakat. Apabila sudah mencapai 85 gram
maka wajib dizakati sebanyak 2,5%. Dan itu berlaku untuk seluruh harta-harta kita. Iya, Seperti itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Izin bertanya Pak sebelumnya. Apa orang Muslim yang melaksanakan sholat itu sudah pasti mendapat ketenangan di dunia atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Rida. Iya. Ya, ini memang janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar manusia tidak terkungkung dengan karakteristik buruknya, maka oleh karena itu lakukanlah sholat dan senanglah berbagi kepada orang lain. Ini sholat tentunya tadi sudah saya jelaskan. Kalau berbagi dengan orang lain kan kita menjadi tahu bahwa ternyata banyak orang yang level ekonominya, kehidupannya bawah, ya. berada di bawah kita. Kita akan merasa bersyukur. Dengan bersyukur kita pun akan termotivasi untuk berbagi, merasa hidupnya tenang, hidupnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dirasakan hidup di dunia. Jadi orang yang sholat dan senang berbagi, insya Allah hidup di dunianya akan bahagia. Begitu juga di Begitu juga tentunya di akhirat. Ini tentunya ada ayat ini ada lanjutannya, kriteria manusia yang tidak diciptakan dengan atau bisa lepas dari karakter buruknya, yaitu ada dan lain sebagainya. Nah, di akhirnya itu disebutkan ulaika fi jannatin mukramun. Jadi orang-orang yang seperti itu insya Allah di surga akan dimuliakan. Jadi janji Allah tidak hanya akan memberikan ketenangan kehidupan di dunia, tetapi di surga nanti mereka juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berkah Ramadan ini yang mendekati akhir, berharap agar kita semua termasuk orang-orang min ahlil jannah. Amin. 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 Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin. Jadi dengan berbagi itu kita merasa tenang ya. Ya. Dengan berbagi. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa berbagi ya. Amin. Amin, 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 amin. Iya, baik, terima kasih. Ini ilmu sangat bermanfaat sekali, Kang Zaini, menyirami rohani saya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya. Baik, terima kasih Kang Zaini, terima kasih Kang Hadis. Ya, Kita sudah sampai di penghujung episode kali ini pemirsa. Tadi kita sudah kaji surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 25 dari tajwid dan juga tafsirnya. Kita akan jumpa kembali besok sore pemirsa, tentunya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih adik-adik semuanya. Ya, saya Rida Fairuz pamit undur diri. Cirebon mengaji, membudayakan kembali Maghrib mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh